Baik, selamat malam Ibu Dewayu. Terima kasih sudah hadir Selamat malam, hari Ibu. ini. Bagaimana kabarnya Baik, Ibu, Ibu? terima kasih. Astungkara hari ini baik, Ibu. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya, Ibu, untuk malam hari ini. Baik, sesuai rencana kemarin ya Ibu. Jadi Ibu mengundang saya untuk berdiskusi hari ini. Dan diskusi hari ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 8 menit ya Ibu ya. Ya, Ibu, baik, Ibu, terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya malam ini untuk mendengarkan keluh kesah saya, Ibu. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu Dewayu diskusikan malam ini Bu? Begini, Bu, sebenarnya saya sedikit memiliki permasalahan terkait salah satu siswa saya, di mana salah satu siswa perwalian saya itu kemarin melakukan kekerasan, di sekolah, dia itu menendang salah satu temannya, Bu, di sekolah. Dan saya juga sering mendapat laporan dari guru lain yang kebetulan mengajar, itu bahwa siswa tersebut sering acuh tak acuh ketika, kegiatan pembelajaran berlangsung, Ibu. Oh begitu. Jadi, ada satu peserta didik Ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap temannya dan memiliki perilaku yang tidak baik. Benar begitu Ibu? Iya, Ibu, benar sekali, Ibu. Saya merasa resah sekali ketika mendapat laporan terkait anak tersebut, Ibu, yang sering melakukan kekerasan seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Jadi, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita malam ini? Begini, Bu, dari cerita malam ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang, saya hadapi, di mana saya ini sangat resah sekali dan saya juga miris sekali ya melihat keadaan siswa tersebut yang sering melakukan kekerasan, dan juga, gininya acuh tak acuh dengan guru yang Baik. lain seperti itu, Ibu. Nah, tadi Ibu kan sudah banyak bercerita tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Jadi kira-kira apakah Ibu sudah mencari tahu apa alasan peserta didik tersebut melakukan kekerasan terhadap temannya? Dan menurut Ibu idealnya situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan dari peserta didik tersebut? Begini, Bu, setelah saya tanya kepada anak tersebut, dia mengatakan bahwa dia itu sangat kesal dengan temannya karena, dia itu sering diganggu dan diejek oleh temannya sehingga dia itu menendang temannya. Jadi, sebenarnya dia itu ingin menunjukkan bahwa saya kesal dengan perilaku yang dilakukan oleh temannya. Terus idealnya, yang saya inginkan itu siswa dan anak tersebut ini, bersedia meminta maaf pada rekannya dan memperbaiki perilakunya agar tidak acuh lagi ketika, pembelajaran berlangsung di kelas, agar saya tidak menerima laporan dari guru-guru lain bahwa anak ini acuh tak acuh dan sering melakukan kekerasan lagi seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi menurut Ibu idealnya anak tersebut, mau dan bersedia meminta maaf kepada rekannya dan memperbaiki perilakunya, begitu ya, Ibu, ya? Ya benar, Bu. Saya ingin anak tersebut meminta maaf dan memperbaiki, perilakunya seperti itu, Bu. Baik. Iya, Ibu Duayu. Nah, setelah Ibu tahu permasalahan yang terjadi, kira-kira apa rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasinya? Baik, Bu. Sempat terpikirkan oleh saya, wah, mungkin hal yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, itu mencari informasi mengenai, permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi siswa tersebut dari siswa lainnya, Iya, baik. ataupun dari rekan sejawat dan nanti saya akan melakukan, restitusi kepada siswa ini untuk bagaimana siswa ini dapat memahami dan memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak lagi adanya kejadian kekerasan di sekolah dengan cara salah satu siswa melakukan kekerasan dengan menendang Wah, temannya, bagus seperti itu, Ibu. sekali rencana Ibu. Jadi, apakah
Ada kira-kira rencana tambahan lain yang akan Ibu lakukan, selain melakukan restitusi, terus mencari informasi dari siswa yang lainnya, apakah ada mungkin rencana tambahan? Eee, rencana tambahan yang saya lakukan selain mencari informasi dari, teman lainnya dan rekan sejawat saya mungkin akan berkolaborasi dan mengkomunikasikan dengan orang tua siswa, dan menyampaikan terkait perilaku yang dilakukan oleh, siswa tersebut. Di mana saya dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua, Oh, saya inginkan mendapatkan bagaimana sebenarnya gambaran dari siswa tersebut sebenarnya, ketika di rumah maupun, di lingkungan sekitarnya, seperti itu, Bu. rencana Ibu itu awalnya mencari informasi dari beberapa peserta didik untuk menemukan penyebab masalah terjadi, kemudian melakukan restitusi kepada peserta didik tersebut, dan juga menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, untuk mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang peserta didik tersebut. Jadi kapan kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Baik, Bu. Rencananya segera mungkin, Bu, karena kan saya rasa permasalahan ini itu harus segera saya selesaikan agar tidak lagi ada permasalahan siswa ini melakukan tindakan kekerasan lagi dengan teman lainnya. Iya. Baik, bagus sekali Ibu rencananya. Rencana tindak lanjut akan segera Ibu lakukan. Jadi menurut Ibu, mana dari pilihan tersebut yang paling mungkin, Ibu dapat lakukan dalam waktu dekat kira-kira? Yang saya lakukan dalam waktu terdekat ini mungkin berdiskusi dulu, Bu, dengan siswa lainnya, dengan temannya untuk menggali informasi kenapa siswa ini melakukan tindakan kekerasan dengan temannya. Iya, baik baik. Kapan kira-kira Bu akan dilaksanakan? Eee, mungkin sesegera mungkin, Bu, mungkin besok saya sudah bisa untuk menggali informasi dari temannya ini, agar permasalahan ini cepat terselesaikan seperti itu, Ibu. Nggih nggih, baik baik. Jadi, Ibu akan mulai menggali informasi mulai besok ya, Bu, ya. Lalu siapa saja yang kira-kira akan terlibat dalam pelaksanaan ini, Bu? Dalam, pelaksanaan kegiatan ini? Yang pertama, dalam kegiatan ini saya akan melakukan dengan siswa terlebih dahulu, dengan teman Iya, lainnya, untuk menggali informasi dan mendapatkan informasi bagaimana siswa ini bisa melakukan tindakan kekerasan dengan temannya. Terus yang kedua, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua siswa untuk mendapatkan bagaimana gambaran dari siswa ini di masing-masing rekan sejawat saya maupun dengan orang tuanya, seperti itu, Ibu. oke, baik. Nah, setelah itu kira-kira saya ingin mengetahui apa tindak lanjut yang, akan Ibu lakukan berdasarkan, pelaksanaan kegiatan ini? Tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan pembinaan dengan siswa tersebut dan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati dan menginformasikan kembali terkait kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik baik Ibu Duayu, jadi Ibu akan lakukan pembinaan dan meninjau ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama peserta didik ya, Bu, ya. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini menurut saya sudah sangat baik, Bu. Dan tidak terasa, Bu, ya, kita sudah berada di sesi akhir diskusi hari ini. Apa yang Ibu Duayu, sudah dapatkan dari percakapan hari ini? Baik, Bu, dari diskusi kita malam hari ini, saya mendapatkan solusi dan langkah apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi permasalahan dengan siswa yang melakukan tindakan kekerasan dengan, temannya, bahkan saya juga mendapatkan ide agar permasalahan serupa tidak pernah terjadi lagi di sekolah dan keadaan siswa pembelajaran di sekolah itu
aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, jadi Ibu Duayu sudah berhasil menemukan solusi ya untuk masalah yang Ibu hadapi. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya sangat antusias sekali ingin mendengar cerita dari Ibu terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan terima kasih ya Ibu Duayu sudah mau berbincang dan berbagi dengan saya malam ini. Sampai jumpa Ibu. Baik Ibu, sampai jumpa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Baik, silakan Ibu Duayu. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Astengkare, saya juga baik-baik Bu, terima kasih. Begini Bu, maaf saya mengganggu, ini waktunya Ibu, mudah-mudahan Ibu, punya waktu luang ya. Sebenarnya saya ada sedikit masalah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu hari ini. Baik Bu, sebelum saya mendengarkan permasalahan yang Ibu ceritakan, kira-kira apa nih tujuan kita yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin setelah diskusi hari ini kita ada solusi yang bisa, saya dapatkan Bu. Baik. Jadi Ibu ingin mendapatkan, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Ibu? Iya, benar Bu. Jadi Terus begini Bu, eee, di kelas saya ada 2 orang peserta didik, yang setiap pembelajaran bahasa Inggris berlangsung terlihat tidak konsentrasi Bu, dan tatapan matanya kosong Bu, jadi mereka suka bengong-bengong. baik, jadi Ibu jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu ada 2 peserta didik yang setiap pembelajaran bahasa Inggris berlangsung sepertinya tidak fokus pada pembelajaran, begitu ya, Bu? Lalu Iya Ibu, kira-kira iya. apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak fokus dalam, pembelajaran berbahasa Inggris? Benar, Bu. Hal ini membuat saya merasa kurang berhasil sebenarnya dalam mengajar, Bu. Karena setelah saya amati dan tanyakan langsung pada mereka, mereka mengatakan mereka tidak paham dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Mereka tidak mengerti dengan apa yang harus dilakukan, Bu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak paham dengan materi yang sedang diajarkan, begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana kondisi ideal peserta didik yang Ibu harapkan, terjadi di pembelajaran Ibu? Tentu saja, Bu, sebagai guru, saya ingin kedua peserta didik tersebut, dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan semangat seperti peserta didik yang lainnya, Bu. Oh, jadi seperti yang Ibu harapkan. Terus jika seperti itu harapannya, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar dari peserta didik tersebut? Begini Bu, berdasarkan pengamatan saya sepertinya kurang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang baik, Bu. Saya kurang mengenali kebutuhan belajar peserta didik saya dan kurang memfasilitasi peserta didik dengan beragam sumber belajar mungkin, Bu. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah rutin mengadakan asesmen awal untuk mengenali kebutuhan belajar peserta didik dan saya mungkin harus menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat mereka, Bu. Bagus sekali ya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Baik, jadi Ibu akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik dan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka, seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Nah, kira-kira adakah metode yang pernah Ibu lakukan dan Eee, apakah metode yang dilakukan itu sudah berhasil diterapkan? iya, Bu, ada, Bu. Dulu saya pernah menyediakan beberapa sumber belajar bahasa Inggris seperti saya menyediakan video, gambar, teks,
Dan saat itu seingat saya peserta didik saya sangat bersemangat belajar karena mereka bisa memilih sumber belajar yang mereka inginkan, Bu. Wah, keren sekali ya, Bu. Jadi Ibu sudah pernah menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi konten di kelas. Nah, jika kita rating dari 1 sampai 10, kira-kira berapa tingkat keberhasilan metode Ibu untuk meningkatkan semangat belajar dari peserta didik? Saat itu ketika saya menggunakan metode itu, menurut saya tingkat keberhasilannya sekitar 8 sampai 9 gitu ya. Jadi 8 sampai 9 ya, Bu. Terus kemudian apa rencana Iya. selanjutnya dan apa saja langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan, rating ini, Bu? Saya rasa saya harus rutin melakukan asesmen awal, Bu, untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik saya yang mungkin, sering berubah-ubah, Bu, ya, dan memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dengan sumber belajar yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membuat peserta didik tentunya tetap semangat belajar, Bu, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, Bu. Nah, tentunya dalam melakukan rencana ini ada dukungan dan bantuan dari orang lain. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Jadi dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah yang tentunya selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk saya, Bu. Lalu rekan-rekan sejawat yang, bisa saya ajak untuk berkolaborasi dan berbagi, dan tentunya saya juga akan mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua peserta didik, Bu. Jadi orang tua bisa memantau, anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Baik, jadi Ibu akan memberikan arahan dan bimbingan, dengan rekan sejawat, terus mengkomunikasikannya dengan orang tua, peserta didik Iya, begitu ya, Bu? Ibu, seperti Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan rencana ini, Bu? Tentunya segera akan saya lakukan, Bu, agar peserta didik, segera mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun nanti hasilnya terlihat secara bertahap ya, Bu, ya. Baik, rencana Ibu sangat luar biasa ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih, Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan, baik dan lancar? Baik, Bu, agar rencana ini berjalan dengan baik, saya akan konsisten melakukan kegiatan asesmen awal, kemudian memfasilitasi peserta didik dengan pembelajaran yang bervariatif sesuai kebutuhan mereka. Saya juga akan menjalin kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menerapkan budaya positif tentunya, serta tidak lupa untuk selalu berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi dan yang terakhir melakukan refleksi dan evaluasi, Bu. Baik, Bu. Nah, tadi, dari Ibu memerlukan dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua siswa. Nah, kira-kira ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk dalam menerapkan, rencana Tentu, Ibu Bu, Ibu ini, Bu? dukungan secara moral dan prasarana sudah saya dapatkan di sekolah, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Tentunya yang terpenting adalah motivasi internal dari diri saya, Bu, yang harus konsisten menerapkan metode yang sudah Baik, Ibu, saya doakan semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita berbincang dengan saya, hari ini? Tentunya setelah tadi saya sempat merasa gundah karena masalah yang saya hadapi, akhirnya setelah dapat berbincang dengan Ibu Duayu, saya merasa lebih lega, dan saya juga berhasil menemukan solusi dari perbincangan saya tadi dengan Ibu untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu.
Syukurlah ya Bu, akhirnya Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait permasalahan Ibu yang Saya rasa cukup Bu ya. Jadi saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya dengan berdiskusi dengan Ibu, Ibu menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya hari ini. sama-sama Bu, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Bu Duayu, sampai jumpa.